Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atha bin Yasar Al-Hilali, yaitu Abu Muhammad Al-Madani Al-Qadhi, mantan budak Maimunah, Al-Faqih, banyak meriwayatkan hadis. Wafat tahun 103 dalam usia 84 tahun di Iskandariyah, kota Mesir. Suatu ketika Atha bin Yasar dan Sulaiman bin Yasar, salah seorang ulama Madinah, keluar dari Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka tidak hanya berdua, tetapi bersama rombongan sahabat-sahabatnya. Setibanya di daerah Abwa, mereka mendirikan kemah dan beristirahat. Untuk mengisi waktu kosong, Sulaiman dan sahabat-sahabatnya yang lain keluar sambil mencari sesuatu yang dibutuhkan. Sementara Atha tinggal sendirian di dalam kemah sambil mengerjakan solat. Tiba-tiba, seorang wanita pedesaan yang sangat cantik masuk ke dalam kemah. Atha mengira wanita itu butuh sesuatu, hingga dia pun meringankan solatnya. Selesai solat, Atha bertanya kepadanya, "Adakah sesuatu yang bisa kubantu?" Wanita itu menjawab, "Iya." Atha bertanya lagi, "Apakah itu?" Wanita itu menjawab, "Bangunlah, gaulilah aku. Sesungguhnya aku menginginkan laki-laki. Aku sudah lama tidak merasakannya. Suamiku sudah lama meninggal dunia." Mendengar permintaan yang tak disangka-sangka itu, Atha kaget dan berkata, "Pergilah kamu dariku. Janganlah engkau jerumuskan aku dan dirimu ke dalam neraka." Sekilas Atha melihat kepada wanita yang tersebut. Wanita cantik itu tetap tidak mau keluar. Bahkan ia terus merayu dan memujuk Atha untuk memenuhi hajatnya. Maka Atha pun menangis dan berkata, "Menyingkirlah kamu dari hadapanku. Aku mohon, menyingkirlah." Tangisan Atha semakin memilu karena ketakutan Atha. Melihat hal itu, sang wanita juga tidak tega dan akhirnya ikut menangis juga. Tidak lama setelah itu, Sulaiman pun pulang dan masuk ke dalam kemah. Ia terkejut karena melihat Atha dan seorang wanita sama-sama menangis di sudut kemah. Didorong rasa sedih melihat keduanya, Sulaiman pun ikut menangis. Dalam hati ia bertanya, tak mengerti kenapa keduanya menangis. Sahabat-sahabat Sulaiman pun ikut masuk ke dalam kemah untuk melihat apa yang terjadi. Tidak seorang pun dari mereka yang masuk ke dalam kemah kecuali ikut menangis juga setelah melihat keduanya menangis. Anehnya, tidak satu pun dari mereka yang berani menanyakan apa yang menyebabkan mereka berdua menangis. Akhirnya, kemah itu dipenuhi oleh tangisan. Wanita itu baru sadar bahwa di sekelilingnya banyak orang yang menangis. Ia kemudian bangkit dan keluar. Orang-orang di dalam pun ikut keluar, kecuali Sulaiman. Meski di dalam kemah tinggal berdua, tetapi Sulaiman tetap tidak berani bertanya kepada Atha mengenai sesuatu yang menyebabkannya menangis. Sulaiman sangat menghormati dan memuliakan Atha karena ia adalah saudaranya yang tertua. Setelah itu, keduanya berangkat menuju Mesir untuk menunaikan suatu hajat. Mereka bermalam di sana. Tiba-tiba di tengah malam yang gelap gulita, Atha bangun sambil menangis. Sulaiman bertanya kepada Atha, "Ada apa wahai saudaraku? Kulihat engkau menangis." Atha menjawab, "Aku bermimpi sesuatu." Sulaiman penasaran. Ia bertanya lagi, "Apa yang engkau mimpikan?" Atha berkata, "Janganlah kamu bercerita kepada siapapun selagi aku masih hidup. Aku mimpi bertemu Nabi Yusuf. Aku coba memperhatikan Nabi Yusuf dalam-dalam di tengah banyaknya manusia. Tiba-tiba air mataku menetes. Begitu beliau melihatku menangis, ia bertanya kepadaku, 'Apa yang membuatmu menangis, wahai Atha?' Aku menjawab, 'Demi ayah, ibu dan juga engkau, wahai Nabiullah, aku jadi teringat kisahmu yang dirayu oleh istri Raja Aziz, Zulaikha. Ujian yang menimpamu hingga menyebabkanmu dipenjara, dan perpisahanmu yang begitu lama dengan sang ayah, Nabi Yakub. Teringat itu semua, tak terasa air mataku menetes. Sungguh aku takjub dengan kesabaranmu.'
Nabi Yusuf kemudian berkata, "Tidakkah kamu takjub terhadap laki-laki yang digoda oleh wanita pedesaan di Abwa itu?" Ku coba mengingat-ingat laki-laki yang dimaksudkan beliau, dan ternyata itu adalah aku. Itulah yang menyebabkanku bangun dan menangis. Sulaiman bertanya, "Bagaimanakah kisahnya, wahai saudaraku?" Atta kemudian menceritakan kisahnya dari awal hingga selesai. Sesuai permintaan Atta, Sulaiman pun tidak pernah menceritakan hal itu hingga Atta meninggal dunia. Kisah ini tidak tersebar di Madinah kecuali setelah Sulaiman bin Yasar meninggal dunia. Kisah ini diambil dari kitab Dhammul Hawa Ibnu Jauzi. Demikianlah kisah tersebut. Semoga menjadi manfaat dan pelajaran bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.